ya ke pembahasan kedua. Pembahasan kedua ini terkait dengan kingdom Animalia. Nah, kingdom Animalia ini dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Invertebrata dan juga Vertebrata. Dua kelompok ini dibedakan karena ada atau tidaknya tulang belakang, di mana Invertebrata ini tidak memiliki tulang belakang, bahkan Vertebrata ini memiliki tulang belakang. Nah, mulai dari Invertebrata ya. Nah, Invertebrata ini dia sistem transportasinya masih sangat sederhana, bahkan dia belum memiliki jantung. Jadi, sistem peredaran darahnya itu masih sangat tidak benar atau masih sangat sederhana. Nah, untuk keberadaan jaringan sejatinya pun ada jenis dari invertebrata yang memang belum memiliki jaringan sejati, itu masuk ke jenis parazoa. Salah satu contohnya adalah Porifera. Nah, untuk sisanya itu sudah masuk ke Eometazoa atau memiliki jaringan sejati. Selanjutnya, ciri-ciri lain dari invertebrata itu simetri tubuhnya masih ada dua jenis, yaitu simetri radial dan juga simetri bilateral. Di mana simetri radial ini, jika dibagi di bagian tengahnya, itu bagian tubuhnya masih bisa terbagi secara merata. Dan untuk simetri bilateral ini hanya dapat dibagi menjadi dua bagian yang rata. Itu. Nah, kita lanjut ke ciri lain. Ciri lain yang khas dari invertebrata itu, jaringan dasarnya dari setiap tipenya itu ada dua macam. Ada diplo dan triplo. Di mana diplo ini hanya terdiri dari ectoderm dan endoderm. Sedangkan triplo itu ada bagian tengah yang kita biasa sebut dengan mesoderm. Nah, selanjutnya masuk ke rongga tubuh. Rongga tubuh ini identik dengan invertebrata yang masuk ke dalam kelompok tripoblastik. Jadi, hanya jenis tripoblastik yang memiliki rongga tubuh. Jika diplo itu sudah jelas tidak memiliki rongga tubuh, sehingga dalam pembagiannya hanya masuk ke hewan-hewan tripoblastik. Yang pertama itu Acelomata. Dia ini merupakan hewan tripoblastik, tapi dia tidak memiliki rongga tubuh. Dan untuk Pseudosalamata, dia juga termasuk tripoblastik, tapi dia hanya memiliki rongga tubuh yang tidak tersusun full oleh bagian tengah tubuh. Dan yang terakhir adalah Selomata. Itu dia memiliki rongga tubuh yang jelas tersusun penuh oleh mesoderm, bagian tengah dari tubuh di hewan tripoblastik. Itu, jadi ada tiga jenis, Acelomata, Pseudo, dan Selomata. Tripoblastik yang sebenarnya atau tripoblastik yang benar-benar memiliki rongga tubuh itu hanyalah Selomata. Nah, untuk sistem reproduksi sendiri, invertebrata ini juga terbagi atas beberapa sistem reproduksi di setiap jenisnya. Dan identiknya di invertebrata ini ada yang sistem reproduksinya berupa parthenogenesis, yaitu tanpa dibulahi. Untuk seksual memang identik dengan fertilisasi dan aseksualnya bisa melalui pembelahan, regenerasi, dan juga pembentukan tunas. Nah, selanjutnya kita masuk ke hewan vertebrata. Mungkin tadi ciri-ciri atau jenis dari invertebrata itu lumayan banyak karena invertebrata itu merupakan kingdom Animalia atau jenis kelompok dari kingdom ini yang memiliki contoh atau jenis yang lumayan banyak atau bahkan lebih banyak dari vertebrata. Sudah jelas karena vertebrata sendiri ini merupakan jenis yang sangat sederhana dan memang sedikit jumlahnya. Karena vertebrata ini dia masuk ke dalam ciri yang memiliki tulang belakang serta memiliki rangka dalam. Juga, organ tubuh dari vertebrata ini sudah mengalami spesialisasi. Maksudnya adalah sudah lengkap, hampir lengkap organ tubuhnya, atau bahkan sudah terbilang lengkap karena sudah memiliki syaraf. Lalu bentuk tubuhnya pun tidak terbagi dua menjadi radial ataupun bilateral, tapi hanya bilateral saja. Dan sistem peredaran darahnya sudah tidak sistem peredaran yang sederhana lagi, tetapi sudah peredaran darah tertutup yang menggunakan jantung. Dan reproduksinya pun terjadi memang sudah jelas dengan jantan dan betina. Jadi tidak ada seksual saja, yang sudah terpisah. Dan vertebrata ini identik dengan dapat mengatur suhu tubuhnya, utamanya pada jenis Mongolia. Dan kulitnya juga terdiri atas dua lapis, epidermis dan juga dermis. Nah, kalau tadi sudah kalian ketahui tentang dua kelompok besar, yaitu invertebrata dan vertebrata. Sebenarnya dari kingdom Animalia ini memiliki 9 filum juga.
yang dapat dibedakan menjadi porifera, coelenterata, platyhelminthes, hemahelminthes, annelida, Mollusca, arthropoda, echinodermata, dan juga chordata. Di mana 8 di antara 9-nya itu masuk kepada jenis vertebrata, sedangkan hanya chordata yang masuk kepada jenis vertebrata. Jadi, untuk filum-filum ini yang akan dijelaskan di sesi ini hanyalah porifera dan coelenterata saja. Nah, kita mulai dengan porifera ya. Nah, porifera ini biasa disebut dengan hewan berpori karena memang dia memiliki pori-pori di sepanjang tubuhnya. Nah, struktur tubuhnya ini seperti yang tadi dijelaskan, dia masuk ke jenis parazoa atau yang tidak memiliki jaringan sejati. Jadi dia sel-selnya sudah jelas, belum terspesialisasi sama sekali. Nah, untuk struktur tubuhnya itu dibagi 3. Bagian pertama adalah pinoknosit. Yang kedua disusul dengan mesohil di bagian tengah dan juga choanosit sebagai bagian terdalam dari tubuh porifera. Nah, kita lanjut ke ciri-ciri umumnya. Porifera ini adalah hewan yang heterotrof dengan memakan plankton dan juga bakteri. Untuk bentuk tubuhnya ini terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu askon, nikon, dan lekon. Di mana askon ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari porifera. Dan untuk sikon itu merupakan bentuk yang berflagel dan juga mulai mengecil muskulnya, namun tidak sepadat leukon yang memiliki rongga yang semakin kecil dan juga flagel-flagel yang membuat oskulumnya semakin kecil. Jadi, oskulum itu merupakan jalan masuk dari air ke dalam tubuh porifera. Sedangkan untuk jalan keluarnya itu disebutnya adalah ostium. Itu. Nah, untuk klasifikasi dari porifera ini sendiri itu terbagi menjadi 3 kelompok besar. Itu ada Calcarea, Hexaphynelida, dan Demospongia. Ada satu lagi sebenarnya itu dia jenis spons, tapi memang dia seringkali jarang terlihat atau ada. Nah, untuk Calcarea ini dia terbentuk atau merupakan jenis yang terbentuk dari rangka zat kapur dan kalsium karbonat. Sedangkan Hexaphynelida ini merupakan dari silika. Dan Demospongia adalah jenis yang hampir menyerupai spons, tapi dia lebih memiliki warna yang cerah, sedangkan spons sendiri itu lebih padat daripada Demospongia. Nah, jadi ketiga kelompok besar ini sebenarnya dibedakan karena bahan penyusun dari tubuh mereka. Itu adalah contohnya dan mungkin lebih dibedakan juga karena bentuk-bentuknya. Bisa dilihat dari gambarnya ya. Ini dia contohnya. Nah, untuk peranan dari porifera ini sendiri, itu karena dia juga masih sangat sederhana, bahkan dia tidak memiliki jaringan sejati, porifera ini identik hanya untuk hiasan akuarium saja. Seringkali digunakan untuk hiasan akuarium karena memang bentuknya yang indah. Ya, biasanya untuk spons yang kalian tahu seperti di kartun SpongeBob itu dia masuk ke dalam porifera. Itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke filum Coelenterata. Filum Coelenterata ini atau yang biasa kita kenal nama lainnya dari Cnidaria, ini adalah hewan yang menggunakan rongga tubuh sebagai alat pencernaannya. Mungkin bisa kita mulai dulu dengan melihat dari struktur tubuhnya. Nah, tubuhnya ini itu masuk ke dalam jenis diploblastik atau hanya terdiri dari 2 lapisan embrionik. Sedangkan di dalam Coelenterata ini ada 3 lapisan di dalam bagian tubuh dalamnya. Itu ada epidermis, mesoglea, dan juga gastrodermis. Nah, bisa dilihat dari gambar. Tuh, mesoglea ada di tengah, epidermis itu terluar, dan ada gastrodermis di bagian terdalamnya. Nah, untuk bentuk tubuh, itu ada 2 bentuk. Ada medusa dan bentuk polip. Nanti bentuk tubuh ini akan terlihat jelas perbedaannya di saat kita membahas tentang terkait sistem reproduksi dari Coelenterata sendiri. Bisa lihat untuk bentuk polip itu dia
terbuka ke atas, sedangkan untuk medusa terbuka ke bawah. Gitu. Nah, kita mulai dari ciri-ciri umum di Coelenterata. Jadi, seperti yang sudah dikatakan di awal, bahwa Coelenterata ini merupakan jenis hewan yang memiliki rongga tubuh sebagai alat pencernaannya. Namun, dia memang tidak memiliki alat pernapasan dan juga ekskresi. Hidupnya pun secara heterotrof karena dia memakan udang dan juga ikan-ikan kecil. Nah, tadi pembagian antara polip dan medusa ini berguna pada saat sistem reproduksi, di mana pada fase seksual Coelenterata ini akan membentuk tunas, dan itu terjadi pada fase polip. Sedangkan untuk fase aseksual itu adalah medusa, di mana Coelenterata ini membuat atau membentuk gamet. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa lihat siklus hidupnya. Siklus hidupnya yang kita tampilkan di sini itu adalah siklus hidup dari Obelia, yang merupakan salah satu contoh dari Coelenterata. Nah, bisa dilihat di siklus hidup Obelia ini, itu polipnya itu terjadi saat aseksual, saat reproduksi aseksual, dan saat pertemuan sperma dan ovum dan jaring zigot itu dia berbentuk medusa. Ya, tuh. Nah, setelah kita mempelajari secara umum terkait Coelenterata, kita masuk ke klasifikasinya. Coelenterata ini sendiri terbagi menjadi 4, yaitu hidrozoa, cubozoa, scyphozoa, dan juga antrozoa. Untuk jenis hidrozoa ini sendiri itu memiliki 2 tahap, dan dua-duanya itu terjadi antara tahap polip dan juga tahap medusa. Contohnya itu adalah Obelia yang tadi telah dijelaskan siklus hidupnya. Selanjutnya adalah Scyphozoa. Nah, Scyphozoa ini itu dia berbentuk seperti mangkuk. Jadi bentuknya itu seperti mangkuk, dan contohnya itu adalah Aurelia aurita atau yang kita kenal dengan ubur-ubur. Nah, selanjutnya adalah Cubozoa, di mana Cubozoa ini memang hampir mirip dengan Scyphozoa, namun dia memiliki metamorfosis yang paling lengkap di antara keempat klasifikasi. Jadi dia memang lengkap dari polip hingga menjadi medusa yang berbentuk kotak dan memiliki lensa mata. Jadi dia tuh paling lengkap siklus hidupnya. Dan yang terakhir adalah Anthozoa. Anthozoa ini itu dia seperti hewan laut tapi dia mirip bunga. Namun dia memiliki tubuh yang memang agak lunak karena dia kan tidak memiliki tulang belakang. Nah, untuk Anthozoa ini dia hanya terjadi atau hidup dalam bentuk polip saja, dan dia tidak pernah memiliki bentuk medusa. Itu. Jadi keempat klasifikasi ini rata-rata semuanya mengalami polip maupun medusa kecuali Anthozoa. Gitu. Yang terakhir, mungkin kita akan mengetahui terkait peranan dari Coelenterata ini sendiri. Karena mungkin kita mulai dari jenis yang paling sederhana, peranan-peranannya pun masih belum sangat terlihat. Di mana Coelenterata ini masih identik dengan pembentukan habitat terumbu karang. Karena dia memang suka hewan-hewan yang berungga, jadi bisa menjadi tempat tinggal dari hewan-hewan seperti ikan maupun hewan laut lainnya. Ini mungkin merupakan penjelasan terakhir dari sesi ini. Jika ada yang tidak jelas, boleh langsung ditanyakan. Terima kasih sudah mendengarkan sesi pemaparan kedua di pertemuan kedua hari ini.